Kayak ngerokok haram enggak, tapi makruh gitu ya, enggak disenangi sama agama. Bapak ibu sekalian, makanya ada omongan dari ulama, bapak-bapak yang masih merokok enggak bakalan masuk surga. Bapak-bapak yang masih merokok enggak masuk, bener enggak? Iya dong, kau kan masih hidup ya, masuk surga itu harus mati duluan. Setan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi terus berkeliaran mencari makanan. Makanan setan bukan jeruk, makanan setan bukan daging, makanan setan bukan beras dan nasi. Makanan setan adalah amal kita. Ibu dengan tetangga silaturahim, awalnya ngomongnya baik-baik ya, dapat 10 menit ngomongin tetangga. Tetangga kita kalungnya udah ganti lagi ya. Jangan-jangan suaminya korupsi ya. Suuzon pada suami orang lain, maka setan sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa silsilatihi wa jiranihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun fi hadzal maqam syarif, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wal injil. Al-ayah ay ila tamimil ayah. Wa qala ta'ala aydan ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hadratil mukarramah
Muratibul Awqat, pembawa acara yang saya muliakan, yang saya hormati. Doa teristimewa buat Ibu Haja, mudah-mudahan pembawa acara Allah panjangkan umurnya, amin. Allah barokahkan umurnya, amin. Allah barokahkan rezekinya, amin. Allah barokahkan seluruh kehidupannya, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para mubaligh yang hadir pada kesempatan ini. Doa terbaik saya, doa teristimewa untuk para ulama. Mudah-mudahan para ulama, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Kenapa Pak Ustadz Kiai harus panjang umur? Kenapa ulama harus panjang umur? Karena baginda Rasul pernah bersabda, laulal ulama la saron nasu kal bahaim. Kalaulah tidak ada ulama, kalaulah tidak ada kiai, kalaulah tidak ada mubaligh, la saron nasu kal bahaim, tentu manusia seperti binatang. Hari ini masih ada pengajian, banyak manusia yang lebih sesat dari binatang, betul nggak? Maka kita doain, mudah-mudahan para kiai, para ustadz, para mu'alim, Allah panjangkan umurnya. Bahkan baginda Rasul pernah ngasih ultimatum, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu tiba-tiba hilang dari muka bumi ini. Kitabnya tetap akan ada, tafsirnya akan tetap ada, tafsir Jalalain akan tetap tertulis, kitab karya Imam Syafi'i akan terus ada. Walakin akan tetapi sesungguhnya Allah, walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan ilmu di muka bumi ini biqabdil ulama, dengan dicabut nyawanya para ulama. Kalau sudah tidak ada para ulama, mau kemana kita ngaji? Bener nggak? Paling juga ngaji ke Mbah Google. Kalau ngaji ke Mbah Google salah ngetik, salah artinya. Bener nggak Bu? Makanya sekali lagi kita doakan di masjid yang mulia, di tempat, di makom yang mulia ini, meminta pada Allah, mudah-mudahan para kiai, para ustadz, para ulama, Allah panjangkan umurnya, amin ya Rabbal. Hadratil Mukarram yang saya muliakan, yang saya hormati, aparatur pemerintah, alhamdulillah hadir di depan kita anggota DPRD Kota Serang ya, Kabupaten Serang, Pak Haji Mansur. Insya Allah sebentar lagi 2024 jadi anggota DPRD Provinsi, amin. Juga calon anggota DPRD Pak siapa tadi namanya? Pak Yendi. Begitu yang saya muliakan kepala desa dan seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan ini. Doa terbaik saya, doa teristimewa untuk aparatur pemerintah. Semoga pemerintah yang ada di lingkungan kita Allah jadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu sayang pada rakyatnya, pemimpin yang selalu ngajak rakyatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Lurah, Pak Dewan, jaminan untuk pemimpin yang adil. Ada 3 jaminan untuk pemimpin yang adil. Dengerin nih Pak Lurah nih, ini kabar gembira buat Pak Lurah nih. Kabar gembira buat Pak calon Dewan, supaya semangat nih Bu. Jaminan untuk pemimpin yang adil. Yang pertama, baginda Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan salah satun min ahlil jannah. Ada 3 golongan ahli surga Pak, tapi satu aja khusus untuk pemimpin doang. Ibu-ibu nanti PR buat tahun depan Bu. Rasul mengatakan ada 3 golongan ahli surga. Siapa ahli surga itu? Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzu sultanin muqsitin. Yang pertama ahli surga adalah pemimpin yang adil. Subhanallah, pemimpin yang adil ini hadiahnya surga, luar biasa. Makanya karena hadiahnya surga, biayanya mahal. Bener gak? Jadi Dewan mahal juga ya Pak Mansur ya, jadi kepala desa mahal juga ya Pak. Murah kalau dibandingkan dengan hadiahnya. Hadiahnya surga Pak Mansur, hadiahnya surga Pak Kades. Jadi kalau habis ya 1 miliar ya
murah lah, ini kan mau beli surga kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa jarang sekali pemimpin yang adil? Biasanya pemimpin datang kalau mau kampanye doang. Kalau udah jadi ketemu di jalan pura-pura nggak kenal. Nah, Pak Mansur, maaf Pak Mansur, kalau tersinggung berarti Pak Mansur begitu. Bapak Ibu sekalian, kenapa pemimpin ini sampai surga? Karena saking sulitnya mencari pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini bukan jaminan di dunia saja, bukan hanya dia bisa membawa dirinya ke surga. Bu, pemimpin yang adil bisa dapat surga karena dia dipilih oleh rakyatnya. Maka ketika pemimpin itu masuk surga, bukan hanya dirinya yang masuk surga, termasuk yang milihnya, insya Allah kebawa ke surga Allah. Kalau pemimpinnya, makanya panitia ngasih temanya implementasi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk cinta kepadanya. Pas ya Pak ya? Cinta kepada Rasul ada 3. 1, banyak baca salawat. 2, ihya usunnati, menghidupkan sunnahnya. 3, itba'u min haji, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Untuk apa mengikuti jejak langkah Rasul? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasul hadir ibu bukan untuk akhirat saja, akan tetapi Rasul hadir untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita ngomong dunianya, Rasul adalah orang yang paling hebat dalam berbisnis. Bapak lihat dalam sirah nabawiyah, Rasul Pak jadi bisnismen, Rasul jadi pengusaha sejak umur 9 tahun. Bayangin, anak kita sudah jadi pengusaha belum? 9 tahun. Hah? Ngomongnya umat Rasul, bener nggak Bu? Rasul tuh Bu, 9 tahun Rasul sudah jadi pengusaha, sudah main ekspor. Kita, Pak Mansur udah 50 tahun belum pernah ekspor nih. Bapak Ibu, Rasul 9 tahun dari Makkah ke negeri Syam. Syam itu Syria sekarang. Makkah ke Syria itu antar negara. Bapak Ibu sekalian, walaupun satu benua akan tetapi antar negara. Berarti Rasul pada usia 9 tahun dia sudah menjadi bisnismen ulung. Jadi orang kalau ngomongin Rasul itu miskin, bohong. Rasul itu kaya raya. Ibu, dalam sebuah sejarah dikatakan Rasul ketika menikah dengan Siti Khadijatul Kubro di usia 25 tahun, rumah tangganya 25 tahun. Rasulullah nikah di usia 25, kemudian berumah tangga dengan Siti Khadijah 25 tahun. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya 100 onta. Unta itu harganya paling murah saat ini 20 juta Pak. Paling murah. Bayangin, 100 kali 20 juta berapa berarti? 2 miliar. Ada nggak? Ibu-ibu mas kawinnya 2 miliar dulu sama bapaknya. 20.000 juga diutang. Bapak Ibu sekalian, Rasul ini kaya raya Pak. Jadi orang kalau ngomong wah Rasul itu nabiyil ummi, ummi itu tidak sekolah karena memang tidak ada madrasah. Karena Rasul dibimbing oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul tidak insinyur? Kenapa Rasul bukan profesor? Sengaja Allah berikan contoh orang yang tidak pintar, orang yang tidak belajar. Karena orang yang belajar biasanya suka nipu rakyat. Bener nggak Pak? Rasul ini sengaja semuanya penuh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Sekali lagi Rasul mencontohkan kepada kita agar kita mulia dunia akhirat. Ya. Di dunianya harus mulia, maka Rasul bimbing bagaimana cara berbisnis. Ya, bagaimana cara berusaha sampai Rasul mengatakan at-tajiru shadiqu, pedagang yang jujur, yusyaruna yaumal qiyamati ma'as-siddiqina wa suhada'i wa salihin. Pedagang yang jujur itu nanti di yaumil qiyamah akan bareng-bareng dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang anbiya wal mursalin. Dan Rasul mencontohkan itu. Tidak pernah Rasul bisnisnya berbohong. Beda dengan kita. Kalau ada yang nawar baju, ya Muhammad, ya Rasulullah, berapa harga baju? 10 real. Bisa enggak 7 real? Rasul enggak berbohong. Kalaupun tidak dikasih, mohon maaf. Mohon maaf, belum bisa. Mohon maaf, belum bisa dikasih. Selesai. Kalau kita kan ditawar segitu udah ngebohongnya tambahan sumpah lagi. Demi Allah tidak tunangi can buna. Bapak Ibu sekalian, Rasul sekali lagi Rasul hadir Bu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunianya mendidik bisnis. Coba lihat Al-Quran Bapak Ibu sekalian,
Sampai dalam Al-Quran itu urusan bisnis, urusan utang piutang diatur. Paling panjang urusan hutang, Pak. Ayatnya aja surah Al-Baqarah itu 1 lembar itu ngomongin hutang semua. Karena memang urusan hutang paling panjang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Rasul datang untuk kebahagiaan dunia, mencontohkan cari duit. Sampai Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kalian kejar akhirat kalian, tapi jangan lupa nasib kalian di muka bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam riwayatnya, kadzal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu ada di jurang kekufuran. Kenapa? Karena kita harus punya duit. Seorang ulama mengatakan izzud dunya bimalin. Kemuliaan dunia itu, Bu, harus dengan uang. Kemuliaan dunia itu harus dengan dunia. Tidak bisa sholat untuk dunia. Ada, saya punya tetangga sholatnya libur, Bu. Ditanya, Mas, emang kenapa Mas libur sholatnya? Tetangga saya juga rajin sholatnya, tetap kere aja katanya. Emang dikiranya sholat buat nyari duit gitu, Pak? Nyari duit itu bisnis. Sholat buat nanti kita setelah meninggal dunia. Sholat tidak ada pahala dunianya yang langsung berupa uang. Kalau Allah makan sholat, Allah balas di dunia jangan gede-gede, Pak, 50.000 aja sekali sholat. Maka orang keramat waktu nggak ada yang mau bisnis. Orang keramat waktu nggak ada yang mau kerja. Udahlah bisnis sholat aja, lumayan 5 kali 50 berarti 250.000. Kalau semua orang punya 250.000, nggak ada yang warung, pasti inflasi di mana-mana, Pak. Maka sengaja Allah rahasiakan, balasannya nanti aja, kata Allah, inna awwala ma yuhasabu ilallah yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama akan kami hitung di yaumil qiyamah adalah salat. Di dunia, Bapak Ibu, untuk kemuliaan dunia ya harus dunia. Rasul mencontohkan bisnis. Kenapa? Karena di dunia tidak bisa dengan ibadah. Kemuliaan dunia harus dengan uang. Kemuliaan dunia harus dengan pakaian. Bu, sekali lagi, kemuliaan dunia harus dengan pakaian. Kemuliaan dunia harus dengan uang. Ini sebuah cerita, Bu. Ini cerita nyata yang memang saya alami sendiri. Saya tahun 2000 Pak Haji diundang ceramah di daerah Sukabumi. Tapi saya nggak ngomongin wilayah mana Sukabuminya. Khawatir ada saudaranya di sini. Bu, belum punya mobil tahun 2000. Cerita sama istri, Mi, Abi dipanggil ngaji, dipanggil ceramah ke wilayah Sukabumi, tapi anak-anak santri lagi libur. Kalau bisa temenin ya, kata Umi, karena istri saya, waduh mohon maaf Bi, Umi juga lagi sibuk. Oke lah kalau begitu, karena memang Umi tidak bisa, tolong pakaian buat ceramah masukin aja di tas, Bu, dimasukin. Samping, sarung BHS, baju koko, jas, sorban, peci, semua dimasukin di dalam tas. Berdoa, Pak, Kak, di jalan, Rabbila tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, semoga di jalan ada yang menemani. Alhamdulillah, ibu kaum muslimin rahimakumullah, di perbatasan Sukabumi dan Banten, perbatasan Provinsi Banten sama perbatasan Provinsi Jawa Barat, namanya Cibareno. Ketemu dengan sahabat waktu di pesantren. Kata ulama, ada 2 persahabatan Pak Mansur yang tidak pernah dilupakan. Suhbatani la tunsa, 2 persahabatan yang tidak pernah akan lupa. Pertama, suhbatun fil ribat, pertama persahabatan di pesantren, wa suhbatun fil haji, yang kedua persahabatan naik haji. Itu nggak pernah lupa. Bapak Ibu, sekali lagi akhlak Rasul dalam rangka menjamin kita bahagia dunia akhirat. Mana akhlak Rasul? Ibu, saya bagi akhlak Rasul itu ada 6 yang Allah sempurnakan. Rasul lahir ke alam dunia ini, Bu, catat, akhlak itu ada 6. Yang kadang-kadang kita berpikir akhlak itu hanya kita ketemu dengan tetangga, hanya kita salam dengan saudara. Bukan itu. Rasul lahir ke alam dunia membawa misi penyempurnaan 6 akhlak. Mana Pak 6 akhlak itu? Yang pertama, akhlak ma'allah. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Sebelum Rasul datang, orang tidak punya akhlak kepada Allah. Sebelum Rasul datang, manusia tidak punya cara beribadah. Datang ke Makkah, di hadapan Ka'bah ada Lata dan Uja, bawa sesajen, bawa jeruk, bawa pisang, bawa kemenyan. Ibu minta-minta sama patung. Lalu Rasul datang.
Rasul datang memberikan contoh cara beribadah, cara berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rasul memberikan contoh ibadah. Begini katanya, kata Rasul salat. Diberikan wahyu oleh Allah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, kata baginda Rasul. Bu, jangankan pada gerak-geriknya, sampai pada pakaiannya Rasul memberikan contoh ketika sholat. Bagaimana pakaian Rasul ketika beribadah? Selalu pakai pakaian polos. Makanya Sunda kalau sholat nih berjamaah nih pakai pakaiannya polos, putih, hijau, biru yang polos. Kenapa? Kalau ibu pakai kain mukena tapi banyak batiknya, di belakang ibu banyak yang mikir. Allahu Akbar. Aduh, berapa ya mukena begini, harganya berapa ya? Oh, ini sholat mikirin harga mukena, Bu. Apalagi kalau musim partai, pakai kaos, dipakai berjamaah di Masjid As-Sa'adah. Wah, di belakangnya pasti bacaan aja terus. Allahu Akbar, coblos Haji Mansur. Bapak Ibu sekalian, itu makruh. Bapak Ibu sekalian, Rasul mencontohkan ketika sholat pakaiannya pakaian yang polos-polos. Sebetulnya pakai samping juga nih, pakai sarung yang ada merek-mereknya begini kurang pantas sebetulnya. Tapi karena nggak ada lagi Pak Mansur ya, akhirnya pakai. Sok coba ibu, saya pakai begini, saya di belakang ibu, kemudian di belakang saya ada mereknya, pasti yang di belakang saya baca nih BHS gitu ya. Ibu, itu lagi sholat BHS ya kamu. Lagian mikir berapa ya harga BHS saat ini. Bapak Ibu sekalian, makanya saya setuju nih, di depan nih kosong nih, nggak ada kalender, nggak ada gambar-gambar. Kenapa? Karena kalau ada kalender, kalau ada gambar-gambar, orang awam sholat di depan kalender pasti tanggal mulu yang dipikirin. Allah, tanggal berapa ini? Udah setor apa belum ya? Bapak Ibu sekalian, Rasul yang pertama berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, tinggalin semua. Apa yang diperintahkan Allah tidak pernah dia komentar. Apa yang diperintahkan, fal yastajibuli, selalu menjawabnya, selalu suratul ijabah. Ada apapun tidak pernah ditentang oleh Rasul. Yang pertama, akhlak ma Allah. Yang kedua, ibu akhlak ma'ar Rasul. Yang kedua, bagaimana caranya akhlak kepada Rasul. Akhlak kepada Rasul tadi disampaikan oleh Pak Ustaz. Akhlak kepada Rasul adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita punya akhlak pada Rasul, maka contohlah semua kehidupan yang Rasul berikan contoh. Apa Bu yang tidak diberikan oleh contoh? Saya politisi, tidak mungkin Rasul jadi politisi. Pak Mansur, Pak Haji, Rasul adalah diplomat ulung. Bagaimana Rasul bisa bernegosiasi dengan kerajaan Romawi? Bagaimana Rasul bisa mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain? Rasul adalah politisi ulung. Saya apa? Guru. Apakah Rasul mencontoh? Rasul mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Berbicara bisnis, Rasul tadi saya katakan umur 9 tahun beliau sudah bisnis. Rasul adalah ayah terbaik. Bagaimana dalam sejarah sampai pada cucunya, Rasul sedang sholat, beliau melamakan sujudnya karena cucunya sedang ada di pundaknya beliau. Rasul adalah orang yang ruhama ubainahum, yang senantiasa lemah lembut, yang senantiasa kasih sayang kepada semuanya. Bu, jangankan ibu, jangankan kepada muslim lagi, kepada musuh saja Rasulullah. Coba lihat, Rasul berapa ribu kali perang, Rasul berapa kali peperangan menegakkan kalimat Allah, berapa orang kafir yang dibunuh oleh Rasulullah, padahal itu perang. Yang namanya perang kan kalau nggak membunuh dibunuh Pak, bener gak? Tapi Rasul dalam sejarah cuma satu orang yang dibunuh oleh tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Subhanallah. Ibu kaum muslimin, contoh kepada Rasul, akhlak kepada Rasul. Mari kita buktikan kalau kita punya akhlak pada Rasul. Ikuti semua yang dicontoh oleh Rasul. Apa saja Pak Ustadz yang dicontohkan sama Rasul? Bu, makan. Kalau kita benar berakhlak pada Rasul, makan kita harus seperti Rasul. Bagaimana makan Rasul? Lihat Riyadus Shalihin. Samillaha. Pertama baca bismillah. Yang kedua, kul biyaminik, makan minum dengan tangan kanan. Wala takul bisimalik, jangan minum dan makan dengan tangan kiri. Kita maulid tiap tahun, makan minum aja masih pakai tangan kiri. Tidak nyunah namanya. Bu,
Emang nggak boleh Pak Ustadz minum pakai tangan kiri? Bukan nggak boleh, makruh, nggak disenangi sama agama. Kayak ngerokok haram nggak, tapi makruh gitu ya, nggak disenangi sama agama, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada omongan dari ulama, bapak-bapak yang masih merokok nggak bakalan masuk surga. Bapak-bapak yang masih merokok nggak masuk, bener nggak? Iya dong, kau kan masih hidup ya, masuk surga itu harus mati duluan. Bapak Ibu sekalian, Rasul mencontohkan makan baca bismillah, ada doanya, doa makan Ibu. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna. Oh yang itu ya, bukan ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, baru makan. Rasul mencontohkan makan dengan 3 jari. Kenapa dengan 3 jari? Berarti berasnya pulen juga. Kalau berasnya nggak pulen, nggak mungkin pakai 3 jari ya Bu ya, atau pakai kurma gitu kan, 3 jari. Kemudian dia beliau mengunyah 27 kali kunyahan Pak, supaya benar-benar sampai lembut makanannya, agar ususnya juga sehat, agar lambungnya sehat. Gara-gara kita nggak dihitung, lambung kita masih muda udah penyakitan, karena kita tidak nurut sama contoh baginda Rasul. Sebelum makan Rasulullah wudhu dulu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ingin kebarokahan. Makanya doanya juga Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adza. Rasul tidak pernah menyisakan makanan dalam piringnya. Kenapa? Karena jangan-jangan sisa makanan itu, sisa yang tersisa, makanan yang tersisa adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah. Beda sama kita, ngambil nasi banyak banget disisain. Waduh, ini mah kayaknya udah kekenyangan. Bahasa orang Lebak mah ancin, lain ancin sebuah teuing nyesa. Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf. Rasul Bu nyontoh tidurnya harus seperti Rasul. Bagaimana Pak Iip tidurnya Rasul Bu? Rasul sebelum tidur wudu dulu. Ibu suka nggak? Ibu suka nggak? Alhamdulillah. Pak, sebelum tidur wudhu dulu. Suka nggak Pak? Suka nggak Pak? Alhamdulillah. Yang suka wudhu, alhamdulillah. Kenapa Pak Ustadz sebelum tidur wudhu dulu? Di samping contoh Rasul Bu, mohon maaf, cahaya muka kita, cahaya wajah kita ada dalam cipratan air wudhu. Ibu yang suka wudhu, walaupun wajahnya nggak begitu cantik-cantik banget, kalau suka wudhu sebelum tidur, cahayanya keluar. Ada cahaya Pak, cahaya air wudhu. Yang kedua Ibu, setan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi terus berkeliaran mencari makanan. Makanan setan bukan jeruk, makanan setan bukan daging, makanan setan bukan beras dan nasi. Makanan setan adalah amal kita. Ibu dengan tetangga silaturahim, awalnya ngomongnya baik-baik ya, dapat 10 menit ngomongin tetangga, tetangga kita kalungnya udah ganti lagi ya, jangan-jangan suaminya korupsi ya, suuzon pada suami orang lain, maka setan sarapan pagi. Baik Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ada laki sama perempuan belum nikah, gelap-gelapan, dua-duaan, colak-colek, wah setan ngeliwet Pak. Lalu subuhnya setan cari WC. Kemana WC-nya setan? WC-nya setan adalah semua yang bolong-bolong di wajah kita yang tidak dihalangi dengan air wudhu. Pak, dengerin Pak, speaker nih yang ada di masjid ini kedengaran semua komplek. As-salatu khairum minan naum. Bapak-bapak yang ada di komplek ini semuanya mendengar azan. Tapi kenapa enggak ke masjid? Kenapa enggak bangun? Karena sebelum tidur tidak wudhu dulu. Maka ketika mendengar azan, setan nyocokin matanya. Ketika mendengar azan, nyumpelin telinganya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya bangunnya jam 6. Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah tadi ketua DKM cerita, alhamdulillah Pak Ustadz di sini kalau sholat subuh alhamdulillah berjamaah sampai ke rumah-rumah katanya. Berjamaahnya sampai ke rumah-rumah, berarti nggak ke masjid. Bapak Ibu sekalian, Ibu mau obatnya nggak agar suami mudah bangun subuh? Mau nggak? Kalau ibu suaminya susah bangun subuh, maka ibu yang lebih dulu bangun subuh. Pas ibu bangun subuh, maka suami diusap dari mulai ubun-ubun sampai ujung kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bangun subuh.
Saya udah mencoba Pak Ip, nggak mau begitu. Nah, kalau nggak mau begitu jangan sampai ujung kaki, udah setengahnya aja. Pasti dua-duanya bangun, bener gak Bu? Gak muslimin rahimahullah. Rasul sebelum tidur wudu dulu Pak. Yang kedua, Rasul sebelum tidur gosok gigi dulu. Suka nggak Bu? Suka nggak Bu? Bapak suka nggak? Saya merasa, karena saya santri, karena saya dulu di pesantren salafiyah jorok, saya baru usia 52 tahun aja gigi saya sudah banyak yang rontok Pak. Kenapa? Karena jorok. Padahal Rasul yang memerintahkan sebelum tidur gosok gigi dulu. Sunnah Rasul sebelum tidur gosok gigi, siwak, nyusur. Laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Bagusnya sih pakai kayu irok tuh, kayu yang dari Arab tuh Bu ya. Kalau ibu pulang umroh biasanya tuh di dekat Masjidil Haram atau di dekat Masjid Nabawi itu ada kayu yang pendek-pendek tuh, diikat dikit-dikit nih, kemudian di bawah itu namanya kayu irok. Kenapa? Karena di situ ada bulu-bulu yang ketika kita pakai, biasanya bisa mencopot sisa-sisa makanan. Kalau sekarang lebih bagus pakai sikat gigi. Kenapa zaman Rasul nggak ada sikat gigi? Belum ada teknologi ke situ. Akan tetapi itu lebih aman karena tidak akan dicampur dengan bulu babi dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, Rasul sebelum tidur sikat gigi. Rasul sebelum tidur apa? Baca Quran, khatam Al-Quran. Siti Aisyah pernah protes, ya Rasulullah, mau bagaimana saya tidur kok baca Quran satu khatam dulu, ini kan 30 juz, ada 113 surat, mau bagaimana? Rasul mengatakan, man qara'a suratal ikhlas fa innahu min thuluthil Quran. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, berarti dia membaca sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sepertiganya dari Quran. Kalau kita baca 3 kali, maka berarti kita khatam Quran. Sebelum tidur, Rasulullah beristighfar dulu. Kenapa Bu? Beristighfar karena kita punya dosa Pak. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semua orang pernah berbuat dosa. Rasul yang mengatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan orang yang terbaik yang pernah berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat. Astaghfirullah minal khataya, itu bagian dari istighfar. Rasul sudah dimaksum, dosanya diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga. Tapi dalam Sahih Tirmidzi dikatakan Rasulullah tidak kurang membaca istighfar 100 kali. Dan yang Rasul baca adalah Sayyidul Istighfar. Ibu tahu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar Pak. Rasul tidak kurang 100 kali baca istighfar. Padahal Rasul sudah dihapus dosanya, padahal Rasul sudah dijamin masuk surga, akan tetapi istighfarnya tidak kurang 100 kali. Sementara kita sudah ada jaminan nggak masuk surga? Sudah ada jaminan nggak dosa kita diampuni Pak? Nggak ada. Tapi kita istighfarnya jarang. Padahal Rasul menjamin man dawamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin wa ghammin farjan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, kata Rasulullah, maka seluruh kesusahannya, seluruh kebingungannya farjan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ibu kaum muslimin, kenapa khawatir besok meninggal dunia? Di antara kita ada nggak yang punya sertifikat umur? Ada nggak? Ada. Ada yang punya SPPT umur? Ibu punya SPPT-nya nggak? Berapa tahun umur kita? Kontrak kita nggak tahu. Entah kapan kita meninggal dunia. Hanya satu senjata kita, Allahumma tawil umuran. Hanya doa doang Pak. Ya Allah, mudah-mudahan panjangkan umur saya Bu. Entah kapan meninggal dunia kita tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, meninggal dunia, mati tidak bisa dipercepat, mati tidak juga bisa diperlambat. Ya Allah, saya istri masih cantik, jangan dulu mati. Kalau sudah mati ya meninggal.
Ya Allah, anak masih di pondok. Ya Allah, anak masih kuliah, nggak bisa tempo. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, Bapak Ibu sekalian, di saat itu maka datang. Dalam kitab Al-Qurtubi dikatakan bahwa malaikat Ajrail setiap malam datang ke rumah kita, Pak. Setiap malam datang ke rumah kita. Sudah saatnya belum meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, mati itu tidak bisa diprogram. Datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Meninggal dunia itu datangnya tiba-tiba. Saya punya sahabat Bu dulu di pesantren, punya penyakitnya TBC, Pak. Kalau lagi ngumpul begini batuk keluar darahnya. Frustasi, beli racun baygon, lalu dia masukin ke gelas, diminum, bunuh diri. Tujuannya karena dia frustasi, punya penyakit nggak bisa disembuhkan, mau segera mati. Bapak Ibu sekalian, baygon diminum, kemudian sampai berbusa mulutnya, dikira mau mati, malah sembuh penyakit. Kalau belum saatnya mati. Sekarang kalau reuni pasti digorowin Pak Mansur, gimana kabarnya Haji Baygon gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau belum saatnya mati itu tidak bisa datang. Tapi kalau sudah saatnya mati, tidak perlu nenek-nenek, bener gak? Mati tidak perlu kakek-kakek, mati tidak perlu COVID dulu, mati tidak perlu rumah sakit dulu, mati tidak perlu sakit dulu, mati tidak perlu orang tua dulu. Idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal kita, di situ mati. Makanya Rasul mensunnahkan sebelum tidur istighfar dulu. Ini namanya akhlak pada Rasul, mengikuti jejak langkah Rasul. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua. Bagaimana akhlak kepada orang tua? Wala taqul lahum uffin. Janganlah sekali-kali engkau menentang kepada orang tua. Rasul mencontohkan itu. Itu namanya akhlak kepada orang tua. Kapanpun diperintah oleh orang tua, selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa sami'na wa ata'na. Orang tua itu ada tiga, Pak. Satu, orang tua adalah man waladaka, orang yang melahirkan kalian. Yang kedua, orang tua man zawwajaka, orang yang menikahkan kalian. Yang ketiga, orang tua man allamaka, orang yang mendidik kalian. Sama derajatnya orang tua sendiri, mertua dan guru yang mengajarkan, walau biharfin wahidin, walaupun mengajar satu kalimat, itu adalah guru kita. Ketika menyakiti guru, ketika menyakiti mertua, ketika menyakiti orang tua, derajatnya sama. Disebutnya uququl walidin, orang yang menyakiti kedua orang tua. Itu akhlak yang ketiga. Akhlak yang keempat adalah akhlak ma'an nas, akhlak dengan sesama manusia. Bagaimana Rasulullah mencontohkan akhlak dengan sesama manusia? Bu, baginda Rasul mengatakan, tabassamuka ila wajhi akhika sadaqatun. Memberi senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Apa sih susahnya berakhlak pada manusia? Allah yang mengatakan, wa qulu linnasi husna. Hendaklah kalian berbicara dengan orang lain yang baik-baik saja. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti tetangga. Bapak Ibu sekalian, selalu ketemu tersenyum. Assalamualaikum, Mbak, sehat? Senyum. Yang terpenting kan jangan senyum sendiri, bener nggak? Nah, kalau senyum sama tetangga ibadah, Pak. Tapi kalau senyum-senyum sendiri dicurigain juga. Ibu kaum muslimin rahimakumullah, wa qulu linnasi husna. Akhlak kepada sesama, bagaimana senantiasa berbuat baik, senantiasa keluar dari mulutnya bahasa yang nikmat-nikmat saja. Sekali lagi, Rasul belum pernah menyakiti orang lain. Ada enggak hadis Rasul yang menyakiti, walaupun dia adalah musuhnya, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani? Bapak Ibu sekalian, pernah Bapak dengar cerita Rasul ketika di Taif beliau dakwah? Rasulullah datang ke Taif, kemudian Rasulullah ditolak, Pak. Dilempari sama kotoran unta, dilempari sama batu, sehingga Rasulullah sampai terluka kakinya. Lalu malaikat Jibril datang ikut campur tangan. Woi, ya Rasulullah, kepada Nabi Muhammad itu nggak ada yang berani, ya Muhammad, nggak ada. Nah, jangankan malaikat, Allah sendiri, saking mulianya akhlak Rasul, Allah sendiri tidak pernah dalam Al-Quran menyebut ya Muhammad, tidak ada, kecuali khobariyah, kecuali berita. Coba beda dengan Nabi yang lain. Allah menyebut pada Nabi yang lain, ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Ya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya, hei Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Tapi Allah kepada baginda Rasulullah, saking bagus akhlaknya, nggak pernah ada ayat yang mengatakan ya Muhammad, tidak ada.
Tadi ada Pak Ib kata Muhammad, itu khobar, berita. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu adalah orang tua kalian. Tidak ada kalimat yang Allah katakan ya Muhammad, pasti kalimatnya ya ayyuhal muzammil. Padahal itu khitabnya kepada Rasulullah. Ya ayyuhal mudaththir. Itu khitabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Saking mulianya akhlak Rasul, Bu, tidak pernah Rasul mencaci orang lain. Di Taif ditolak dakwahnya. Kata malaikat Jibril, "Hei ya Rasulullah, mau diapakan masyarakat Taif yang bangkawarah gitu?" "Hei," kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mau dibunuh semua, mau dimatikan semua orang Taif." Jangan, jangan wahai Jibril. Tapi malah Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah orang Taif, karena mereka melempari saya, mereka tidak tahu bahwa saya adalah Rasulullah, bahwa saya adalah Abdullah, bahwa saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berakhlak pada sesama manusianya, senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang enak didengar. Selalu kalimatnya doa, ya, selalu kalimatnya salamun alaikum, keselamatan bagi kalian semua. Ketika Rasul datang, assalamu alaikum, salam. Ini namanya akhlak kepada manusia. Yang kelima akhlak pada pribadi kita sendiri. Bagaimana Baik akhlak kepada diri pribadi? Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau melaksanakan sesuatu yang merusak dirimu sendiri. Pak, jam 11 kita masih begadang. Itu namanya kita tidak punya akhlak pada diri kita sendiri. Karena mata kita punya hak untuk istirahat. Bu, jam 12 siang belum makan, dari pagi belum sarapan. Berarti kita nggak punya akhlak pada diri kita sendiri. Karena perut kita juga punya hak untuk mendapatkan nutrisi. Bapak Ibu sekalian, kita punya napas yang segar. Kita, mohon maaf sekali lagi, saya tidak mengharamkan. Pak, orang sudah tahu harus punya udara yang segar, paru-parunya harus segar, masih merokok di depan orang banyak. Berarti dia tidak punya akhlak pada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau merokok ya silahkan, tapi jangan merusak diri sendiri. Perokok ini memang luar biasa. Orang kaya raya, uang 10.000 geleng bakar. Jadi akhlak kepada pribadi, bagaimana pribadi kita dijaga. Akhlak kepada pribadi harus bersih, harus rapi, harus diberi pakaian yang indah-indah. Itu adalah hak kepada diri sendiri. Yang terakhir, akhlak ma'al kaun, akhlak kepada alam semesta. Bagaimana Rasul, Bu, memberikan akhlak kepada alam semesta, sampai Rasul mengatakan, kalaulah besok tahu bahwa besok akan terjadi kiamat, sementara di tanganmu masih ada biji kurma, maka tanamlah kurma. Walakum fil ardi, kata Allah dalam firman-Nya, untuk kalian semua yang ada di muka bumi, wasta'murkum fiha, akan tetapi makmurkan masjid ini, makmurkan bumi ini, ramaikan bumi ini, jangan dirusak. Kalau kita tidak punya akhlak kepada alam semesta, bukan Allah yang murka, akan tetapi alam sendiri yang murka. Bagaimana kejadian musibah di mana-mana, benar nggak, Bu? Banjir di mana-mana. Kenapa terjadi? Karena manusia tidak punya akhlak kepada alam semesta. Mata airnya ditebang habis, Bapak Ibu sekalian, dikeruk, ada illegal mining, ada illegal logging, emasnya diambil tanpa ada reklamasi. Maka ketika terjadi hujan deras, tidak ada lagi serapan air. Apa yang terjadi? Banjir di mana-mana. Yang zolimnya satu orang, yang zolimnya segelintir orang, karena tidak punya akhlak kepada alam semesta, akan tetapi akibatnya kepada kita semua. Itulah akhlak baginda Rasul. 6 ini insya Allah jadi patokan hidup kita. 1, akhlak kepada Allah. 2, akhlak kepada Rasulullah. 3, akhlak kepada orang tua. 4, akhlak kepada diri sendiri. 5, akhlak kepada sesama manusia. 6, akhlak kepada alam semesta. Semoga kita bisa mengikuti akhlak Rasul yang 6 ini. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya
wasi'al karami.